Film ini menceritakan tentang kehidupan bocah kecil yang masih berusia 6 tahunan. Di mana bocah kecil ini pun tingkahnya kelewat batas cuy. Dia pun terobsesi seperti orang yang sudah dewasa. Yang mana bocah kecil ini pun sukanya minta yang macam-macam kepada ibu barunya itu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya langsung aja cuy, simak alur ceritanya. Film pun diperlihatkan, seorang wanita cantik yang masih muda itu bernama Alice. Yang mana Alice di sini baru saja menempati rumah baru bersama suaminya yang juga baru cuy. Namun ketika Alice sedang haus, dia pun terlihat langsung membuka kulkas dan mengambil Coca-Cola dingin untuk diseruputnya. Namun saat lagi minum Coca-Cola itu, terdengar suara orang masuk ke dalam rumah cuy. Alice pun saat itu langsung bergegas melihatnya. Namun ternyata, yang masuk itu adalah Marcus, anak dari suami barunya itu cuy. Gitu aja tadi sampai membuat Alice sampai terkejut. Karena di pikiran Alice tadi yang masuk itu, bukanlah Marcus. Karena Marcus kan seharusnya di jam-jam sekarang ini sedang berada di sekolah. Namun saat Alice menanyainya ia pun ditanya seperti itu. Marcus pun malah menjawabnya seperti itu. Dan katanya, kalau di sekolah sekarang gurunya sedang ada meeting mendadak, sehingga murid-murid harus dipulangkan lebih awal dari biasanya. Seketika itu Alice pun bilang kalau tadi mau telepon polisi. Karena dikira tadi yang masuk maling atau orang misterius lainnya, namun ternyata yang masuk adalah Marcus. Dan saat itu pembantu mereka yang sedang mudik akhirnya semua kebutuhan Marcus. Alice yang membuatkan. Namun saat mama baru itu berusaha menawarkan Marcus makanan favoritnya, dia pun tak mau dengan hal itu. Di saat yang sama, Marcus pun malah mengajukan beberapa pertanyaan aneh, yang malah membuat ibu barunya itu semakin bingung, karena bocil berusia 6 tahun itu malah bertanya berapa usia Alice dan percakapannya itu malah seakan-akan bocah masih kecil itu pun ingin PDKT sama ibu tirinya sendiri cuy. Haduh gimana ini menurut kalian? Sementara suami baru Alice, yang bernama Paul itu, ia pun sedang berada di luar kota, demi bisa mengurus semua pekerjaannya. Alice pun akhirnya terlihat mengajari anak tirinya itu untuk berbahasa basi, ia menyadari kalau anak tirinya itu suka membaca buku pengetahuan. Bahkan untuk seumurannya yang masih 6 tahunan itu Marcus sudah membaca buku yang jauh di atas umurnya. Hal itu tentu membuat Alice menjadi takjub sekaligus kebingungan dengan kemauannya yang kadang aneh itu. Alice lalu mendatangi Marcus yang sedang mandi, karena di malam itu, Alice mendapatkan telepon dari Paul suaminya, yang ingin berbicara dengan anaknya. Ia lalu memberikan teleponnya kepada Marcus, dan mereka pun akhirnya mengobrol. Lalu setelah selesai berbicara Marcus kembali memberikan teleponnya kepada Alice. Kemudian istri dan suami itu, mereka pun mengobrol. Lah di sini nih, di sini kalian bisa lihat cuy. Dengan santainya bocah kecil ini malah tangannya merayap kemana-mana. Dia pikir lagi ngegame gitu paling ya. Sambil senyum-senyum sendiri, Alice pun dibuat menjadi berpikir kemana-mana oleh anak tirinya dan akhirnya, Alice pun malah menutup telepon dari suaminya itu. Lantas pergi meninggalkan Marcus. Dari sana ia pun merasa kalau ada yang konslet pastinya dengan Marcus. Pasti ya cuy. Dan di keesokan harinya, mama baru Marcus itu pun berpikir, mengapa Marcus anak tirinya itu, tak pernah bermain dengan teman seusianya. Alice pun memperhatikan anaknya itu dari kejauhan, yang sedang bermain bola. Alice jadi merasa curiga, karena ia lebih sering menghabiskan waktunya sendirian saja. Marcus pun dengan santainya menjawab pertanyaan ibu tirinya, kalau ia tak membutuhkan teman, semua apapun itu, katanya bisa menyelesaikan sendiri, tanpa dibantu. Alasan itulah yang membuat Marcus tak suka bergaul saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Ketika waktu sedang bersantai gini seperti ini, mendengar jawaban bocah kecil itu pun akhirnya Alice menjadi tahu alasan kenapa anak tirinya itu tak punya teman sama sekali, sebab Alice sebagai mama baru dia pun belum begitu hafal dengan sifat anaknya itu. Lalu hampir 1 pekan berlalu, akhirnya Paul, suaminya Alice itu pun pulang, dengan naik pesawat, dan terlihat kala itu Alice dan juga Marcus, menjemput Paul, di bandara. Lalu setelahnya mereka melanjutkan perjalanan pulang, menuju rumah dengan menggunakan mobil mewah. Namun di saat perjalanan tangan Paul yang suka bandel, garuk-garuk istrinya itu pun membuat kecelakaan hampir tak terhindarkan. Dan Marcus yang melihat hal itu, anaknya itu cuman senyum-senyum saat melihat bapaknya nakal. Lalu begitu tiba di rumahnya, Alice pun langsung bertanya kepada suaminya, dan suami itu terlihat menjawab, semenjak ibunya mati saat itu. Anak itu berubah 180 derajat, dari yang biasanya sering bermain bersama teman-temannya. Sekarang lebih sering menyendiri, seperti yang istrinya lihat. Paul pun juga bercerita, bahwa Marcus itu adalah anak yang pintar sangat, bahkan bisa dibilang IQ-nya anak itu 10 lebih banyak ketimbang bocil-bocil seusianya, karena dia mampu mempelajari pelajaran di atas dari tingkat kelasnya, sambil ngobrolin masalah anaknya itu pun.
Paul dan Alice itu langsung melakukan aktivitas kekeluargaan mereka, yang memang hampir 1 pekan sudah berlalu ini belum mereka tuntaskan cuy, karena dia kan tak bertemu, ya kan? Dan di malam harinya, Markus terlihat mengajak anak istri untuk mencari makan di sebuah restoran. Dan ketika sedang makan, Paul tersebut bertanya kepada Alice, apakah uang yang Paul tinggalkan di dalam kamar saat Paul berada di Paris kemarin, ia gunakan. Alice pun menjawab, kalau dia nggak mengetahui keberadaan uang tersebut. Namun di sini, malah Markus cari gara-gara, dengan ikut menyalahkan Alice. Padahal kenyataannya, Markuslah yang menggunakan uang tersebut. Lalu melihat hal itu, akhirnya Paul saat itu pun tak ingin memperkeruh suasana makan malamnya. Dia lebih memilih menyudahi perdebatan itu dan melanjutkan makan bersama. Lanjut keesokan harinya, Alice itu pun mencoba masuk dan mencari uang Paul, yang hilang itu. Di kamar Markus, Alice pun yakin kalau Markuslah yang mengambil uang itu. Namun setelah lama Alice menggeledah kamarnya, ia pun tak berhasil menemukan uang itu. Tapi malah yang ia temukan, sebuah surat tersobek, yang berasal dari gurunya, yang berisikan peringatan, bermaksud untuk ditujukan kepada orang tuanya. Namun sampai saat ini kedua orang tua Markus tak menerimanya. Akhirnya esok harinya, Alice yang merasa penasaran itu pun langsung mendatangi sekolah Markus, guna menanyakan hal tersebut langsung kepada gurunya. Dan di kantor kepala sekolah itu pun Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengagetkan, kalau ternyata anak tirinya itu telah lama dikeluarkan dari sekolahan itu. Kepala sekolah berkata semenjak Markus kehilangan ibunya, anak itu pun lebih sering menyendiri dan dia juga sesekali bersikap kasar kepada teman di kelasnya, dan semua sikap itu adalah tindakan yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. Dan dengan berat hati pun, sekolahannya itu terpaksa mengeluarkan anak tersebut. Tapi kepala sekolah juga bilang kalau anak itu akhir-akhir ini juga tak memiliki teman di dekatnya. Namun meskipun Markus itu sekarang berubah seperti itu, Markus di sini adalah salah satu anak yang terbilang sangat pintar cuy. Dan di malam itu Paul pun mengajak istrinya itu, untuk pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang berpesta pora. Namun saat sudah di pesta Alice pun menyadari, wah ini tak beres ini, pasti ada yang tak beres di pesta itu. Karena sebagian besar dari mereka semua yang ada di pesta itu mah pada teler semua. Lalu di saat Alice pun keluar dari toilet, dia pun bertemu dengan pemilik rumah itu, sebut aja namanya Sophie, dan Sophie ini Sin menceritakan sebagai teman dekat dari ibunya Markus. Yang mana Sophie ini, malah terlihat sedih saat melihat Alice. Dan terlihat murung juga, padahal saat itu kan dia sedang mengadakan pesta di rumahnya. Lalu terlihat Alice pun bertanya tentang keadaan Sophie, sambil termenung dia pun menjawabnya kalau dia sedang teringat dengan ibunya Markus yang telah meninggal itu, atau sahabat yang paling disayangnya itu. Bisa dibilang Sophie dan ibunya Markus ini memang sangat akrab, bahkan kedekatannya itu melebihi seorang saudari kandungnya cuy. Namun sayangnya ia harus pergi lebih dulu, karena diduga mengalami serangan jantung dan gak sempat nyerang balik ibunya Markus itu. Dan ternyata hal itu gak pernah diceritakan Paul kepada Alice, dia pun merasa sudah dibohongi oleh suaminya itu. Padahal Alice ini sebetulnya hanya ingin mengetahui semua masa lalu Paul dan juga Markus itu diceritakan kepadanya secara terbuka. Karena hanya dengan begitu Alice bisa lebih memahami sifat dan karakter mereka berdua. Supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan Paul dan juga Markus. Lalu saat sudah di rumah, Alice pun bercerita bahwa Alice kemarin telah menemukan sebuah surat yang tersobek-sobek. Alice juga memberitahu bahwa Markus dikeluarkan dari sekolahnya karena tindakannya yang gak bisa dimaafkan pihak sekolah itu. Mendengar cerita Alice pun Markus bertanya, emang kamu tahu semua itu dari mana? Akhirnya Alice pun bilang bahwasanya setelah menemukan surat itu, ia kemarin pergi ke sekolah anaknya untuk membahas masalah itu. Tapi setelah mendengarkan itu semua, Paul pun seperti merasa bingung, dan seolah tak percaya. Pada akhirnya dia pun tak begitu memikirkan masalah tersebut, dan membela bahwa anaknya tak bersalah, dan pasti baik-baik saja. Paul juga menceritakan bahwa sebenarnya rumahnya Sophie itu adalah rumahnya Paul bersama dengan almarhum istrinya dulu. Namun Paul telah menjualnya dengan harga murah meriah kepada Sophie dengan beralasan untuk melupakan segala kenangan dalam rumah tersebut. Lalu mereka bisa akan lebih mudah menjalankan kehidupan dengan suasana yang juga baru. Pada malam itu, mereka pun berdebat cukup hebat karena Alice yang bersikeras ingin mengetahui segala masa lalu Paul itu pun tak berhenti mempertanyakan sesuatu yang tak mau Paul ceritakan sejauh ini. Namun Paul yang emang keras kepala, dan tetap pada pendiriannya untuk nggak membahas masa lalu lagi, akhirnya membuat Alice itu sadar, dan meminta maaf kepada Paul. Lanjut suatu hari, ketika Alice naik ke atas atap, di sana ia menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya berisikan baju-baju peninggalan ibunya Markus, yang entah siapa dengan sengaja menaruhnya di atas sana. Tapi akhirnya Alice pun mendatangi Markus, dan membuka perbincangan. Markus tahu kalau kedatangan Alice hanya untuk membicarakan ibunya. Lalu mereka bisa akan lebih mudah menjalankan kehidupan, dengan suasana yang juga baru. Pada malam itu,
Alice pun berdebat cukup hebat dengan Markus karena Alice yang bersikeras ingin mengetahui Alice yang ingin mengenal Markus lebih dalam itu akhirnya mencari tahu mengenai ibunya kepada Sophie dan ia akhirnya memberitahu bahwa kematian ibunya bukan murni karena penyakit jantung, yang dideritanya karena pada saat itu Sophie melihat ada sebuah kabel yang sepertinya sengaja diletakkan di dekat kamar mandinya lalu tak lama kemudian ibunya Markus pun mengalami kejang-kejang dan ia meyakini bahwa peristiwa itu dikarenakan kabel yang berada di sana dan bukan karena penyakit jantungnya. Ia juga yakin bahwa kejadian itu sudah direncanakan namun Sophie nggak pernah mengetahui siapa pelakunya. Sesaat kemudian Alice pun bermaksud memberitahu kebenaran itu kepada suaminya. Namun suami itu enggan menanggapinya. Tapi dia malah menegaskan kepada Alice, untuk tak perlu membahas kejadian ini lagi. Semenjak saat itu, kehadiran Alice malah seperti tak dianggap ada oleh mereka berdua. Paul terlihat lebih condong memberikan perhatiannya kepada Markus anaknya itu, ketimbang untuk dirinya. Begitu juga dengan Markus yang sepertinya kurang menghargai ibu tirinya itu. Atas alasan itulah akhirnya amarah Alice pun akhirnya memuncak dan mereka kembali lagi mengalami pertengkaran yang sangat hebat. Namun Paul yang emang keras kepala, dan tetap pada pendiriannya untuk nggak membahas masa lalu lagi, akhirnya membuat Alice itu sadar, dan meminta maaf kepada Paul. Dan bocah kecil itu pun malah terlihat senyum saat melihat kedua orang tuanya bertengkar. Alice akhirnya mulai stres, demi mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya ini. Ia bahkan teler di depan Markus, sembari bertanya pertanyaan yang gak jelas kepada Markus. Setelah itu Alice mendatangi sang suami, yang sudah bersiap untuk berangkat ke luar negeri. Ia pun menawari Paul, untuk bisa mengantarkan ke bandara. Namun Paul malah menolak niat baik istrinya itu, karena keadaan Alice yang masih teler tersebut. Alice pun akhirnya dibuat semakin sedih, karena Paul hanya berpamitan dengan Markus, dan sore harinya, Alice kembali pergi ke atas gudang. Dia kali ini menemukan sebuah kejanggalan bahwa ada sebuah lubang yang langsung tertuju ke kamarnya Alice. Lagi-lagi Alice pun meyakini bahwa itu adalah ulah dari anak tirinya itu. Dia lantas pergi menemui Markus dan memintanya untuk mengakui perbuatannya. Selain itu Alice juga meminta Markus untuk menceritakan kejujuran soal ibunya dengan nada yang sedikit memaksa. Entah apa yang mendasari Markus, sudah tega melakukan semua itu pada ibunya sendiri, dan pernyataan itu membuat Alice menjadi agak takut, dengan bocah kecil tersebut. Pintarkan semua itu tidaklah gratis. Markus pun lalu meminta kepada ibu tirinya itu, untuk mengasih tahu sesuatu yang indah, seperti yang disukain bapaknya kalau lagi sekamar berdua cuy. Mendengar hal itu, Alice pun sejenak, terdiam namun perlahan tanpa diminta ia lekas melepas satu persatu atribut yang dipakainya itu cuy. Namun setelahnya, Markus malah bilang kalau semua yang ibunya lakukan itu tidaklah cukup. Ia meminta Alice melepaskan semuanya, dan ketika Alice sudah lalu setelah beberapa hari kemudian, Alice mengajak Paul ke atas gudang, dan bermaksud untuk memberitahu lubang yang kemarin dia temukan. Namun secara ajaib, tiba-tiba lubang itu sudah tertutup rapat. Alice pun bersikeras kalau di sini ada lubang sebelumnya, namun Paul menolak dan menganggap bahwa Alice hanya mengada-ngada hingga akhirnya Alice pun harus dibawa menuju ke psikiater, yang mana Alice kala itu malah bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama tinggal bersama dengan Paul, dan juga Markus. Namun di sini, Alice malah diberikan sebuah pertanyaan yang malah membuat Alice menjadi sangat tertekan jiwanya, dan akhirnya malah kejiwaannya dipertanyakan. Hingga akhirnya Alice sendiri pun harus mau disuntikkan, dan dibawa ke rumah sakit jiwa setempat, untuk dilakukan pemulihan, dan pembenahan pikirannya. Lalu setelah dilakukan perawatan, selama beberapa bulan, Alice pun akhirnya dinyatakan pulih, dan saat keluarnya Alice dijemput oleh suaminya. Keadaan kini mulai hangat lagi seperti yang dia harapkan, kedekatannya dengan Markus juga kini mulai membaik. Hingga akhirnya suatu hari saat Alice dan Markus sedang berada di sebuah taman, Alice pun sengaja melempar mainan anjing itu ke arah jalanan, yang membuat Markus berlari mengejar anjingnya. Dan di saat yang sama sebuah mobil putih melintas dengan kecepatan penuh, dan ia akhirnya sesuai yang diinginkan. Markus pun berangkat menyusul ibunya, dengan tragis. Sementara itu tak sama sekali terlihat penyesalan dari raut wajah Alice. Dia akhirnya kini bisa hidup dengan tenang bersama dengan suaminya itu dan lalu film pun tamat.